Sagara, ye. Halo, kita dalam perjalanan ke Gunung Sagara. Perjalanan menuju Garut dari Bandung ini diperkirakan sekitar 1,5 jam. Nah, sebelum kita menuju ke base camp pendakian Gunung Sagara, nah kita akan cari dulu sarapan nih guys. Nah, rencananya kita akan cari sarapan yang namanya nasi cikur. Nah, ini tepatnya di deket Bank BJB Cabang Garut. Check this out. Nah, ini dia guys, penampakan nasi cikur. Nah, di depan itu ibu-ibu yang pedagang nasi cikurnya. Nah, kita lagi nunggu giliran untuk disajikan nasi cikurnya. Nah, oke, nah ini dia penampakannya. Nasi cikur, ayam, plus goreng tempe dan sambal. Guys, setelah kita sarapan pagi, kita akan menuju ke base camp pendakian Gunung Sagara. Ini dia penampakan dari jalannya. Cuman cukup satu mobil aja. Tapi menyuguhkan pemandangan yang begitu indah. Oke. Lihat videonya. Sekarang kita lagi nunggu beli nasi buat makan siang sambil ditemani oleh tukang ojek. Kita naik ojek sampai ke pos pendaftaran. Nah, untuk menuju pos registrasi pendakian Gunung Sagara, kita bisa naik ojek nih guys untuk menghemat waktu pendakian nih. Daripada kita berjalan jauh ya, ini kita naik ojek. Nah, ongkosnya itu sekitar 15 sampai 25.000 nih, tergantung teman-teman bisa nawar tukang ojeknya. Soalnya perjalanannya lumayan cukup jauh untuk ke pos pendakian sendiri. Nah, untuk naik ojek ini sebenarnya bisa sampai pos 1, cuman tarifnya beda.
gitu. Nah, tergantung teman-teman mau sampai pos 1 ataupun mau sampai pos pendaftaran atau registrasi. Nah, di pos registrasi ini kita kasihkan formulir yang kita udah isi di rumah singgah. Nah, untuk biaya pendakiannya sekitar 20.000 per orang plus 20.000 untuk parkir mobilnya. Nah, untuk parkir motor sendiri sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, guys, sebelum kita melakukan pendakian, nah kita cek-recek dulu nih. Takutnya ada yang ketinggalan. Oke guys, sebelum kita melakukan pendakian, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke guys, come on, let's go. Nah, untuk perjalanan dari pos registrasi sampai ke pos 1 itu membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Bisa cepat, bisa lambat tergantung stamina dan kecepatan teman-teman masing-masing. Nah, untuk trek dari pos registrasi sampai pos 1 ini kita belum menemukan trek yang cukup sulit ya. Masih dibilang landai lah. Jadi kita santuy untuk perjalanan menuju pos satunya. Nah, dari pos 1 ini nanti kita disuguhkan juga perkebunan-perkebunan warga nih. Ada tanaman cengkeh, tanaman kol, dan lain-lain lah. Ya, sampai pos 1. Nah, untuk perjalanan menuju pos 2 ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 55 sampai 1 jam. Nah, untuk treknya sendiri sama dengan ke pos 1 tidak terlalu sulit, tapi ada sedikit peningkatan dari trek ke pos 1. Sampai pos 2. Pos 2. Untuk perjalanan menuju pos 3 baru mulai terasa sulit. Nah, di sini kita disuguhkan trek-trek yang terjal dengan kemiringan sekitar 45 sampai 75 derajat terus menanjak ke atas sampai pos puncak. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman harus siapkan fisiknya nih dari pos 2 sampai ke puncak. Oke. Tinggal 2 pos lagi.
menuju pos 4. Nah, perjalanan dari pos registrasi sampai ke puncak, kita menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Karena trek yang paling sulit itu dari pos 3, pos sampai ke pos 4, dan sampai ke puncak. Dengan tingkat kemiringan sekitar 45 sampai 75 derajat. Jadi teman-teman harus siapin mentalnya nih supaya semangat terus menuju puncak. Guys, kita mau nyampe ke pos registrasi sebelum puncak. Nah, nanti di pos registrasi ini kita kasihkan nih formulir yang tadi untuk dicek nama-namanya dan kelengkapan-kelengkapannya, serta dikasih wejangan kita boleh ngecamp di daerah atau area mana aja. Yang tidak boleh itu katanya sih di puncak, itu tidak boleh dijadikan area camp. Jadi kita harus ngecamp di bawah area puncak.